Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi allazina istafa. Amma ba'du, saudara-saudaraku yang kami cintai, rahimani wa rahimakumullah. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Zulhijjah, salah satu bulan haram, bulan yang sangat mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala tazlimu fihinna anfusakum." Maka janganlah kalian menzalimi diri di bulan-bulan tersebut, yaitu bulan-bulan haram. Mengapa dalam ayat ini khusus kita dilarang untuk menzalimi diri dalam bulan-bulan haram? Sesungguhnya semua bulan, semua waktu kita diharamkan oleh Allah untuk menzalimi diri, untuk berbuat dosa. Maknanya adalah dijelaskan oleh ulama, berbuat dosa di bulan-bulan haram dosanya berlipat ganda. Demikian sebaliknya, beramal soleh di bulan-bulan haram pahalanya juga berlipat ganda. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan di 10 pertama bulan Zulhijjah Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keistimewaan yang sangat luar biasa. Amalan di dalamnya diangkat derajatnya menjadi amalan yang paling dicintai. Allah Subhanahu wa taala menawarkan kita cintanya, maka rugi jika kita tidak menyambut cintanya Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalu shalihu fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam, yakni ayyamal ashri." Tidak ditemukan hari-hari yang amalan soleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah daripada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah?" Wahai Rasulullah, tidakkah dikalahkan dengan jihad fi sabilillah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Walal jihadu fi sabilillah." Tidak bisa kalah dengan berjihad fi sabilillah. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min zalika bi syai'in. Kecuali seorang keluar dengan dirinya, harta-hartanya, kemudian tidak ada satupun yang kembali. Semuanya habis, dia mati syahid, hartanya pun habis. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amalan soleh apa yang bisa kita isi di 10 pertama bulan Zulhijjah? Tentu amalan yang tidak ada batasannya, dari yang paling kecil sampai yang setinggi-tingginya. Dari yang bisa kita lakukan dari hati kita, lisan kita, maupun tindakan anggota tubuh yang lainnya. Bacaan Qur'annya, sholawatannya, zikirnya secara umum, sodakohnya, berbuat baik, silaturahimnya, dan lain sebagainya. Demikian juga apabila kita bisa mengisinya dengan ibadah puasa. Secara umum Rasulullah SAW bersabda, "Sum minal hurum," berpuasalah di bulan-bulan haram. Kemudian ada lagi khusus riwayat tentang puasa di 10 pertama bulan Zulhijjah, tentunya dari tanggal 1 sampai tanggal 9, karena tanggal 10 dan 3 hari setelahnya merupakan hari kita diharamkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Di sana ada hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin ahabu ilallah ayuta'abbada lahu fiha min ashri Zulhijjah, ya'dilu siyamu kulli yawmin minha bi siyami sanatin wa qiyamu kulli lailatin minha bi qiyami lailatul qadr." Tidak ditemukan hari-hari yang lebih dicintai oleh Allah ibadah di dalamnya daripada 10 pertama bulan Zulhijjah. Satu hari berpuasa padanya menyamakan pahala puasa 1 tahun. Satu malam beribadah padanya menyamakan pahala beribadah di malam Al-Qadar, Lailatul Qadar. Sungguh keistimewaan yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sayang jika kita tinggalkan. Maka salah satu amalan yang apabila kita bisa mengisinya, tidak memiliki halangan yang berat, tidak memiliki mudarat, ingin mengisinya dengan puasa, maka sangat istimewa. Tentunya apabila tidak memudaratkan terhadap kewajiban kita. Dan apabila kita tidak bisa mengisinya dengan ibadah puasa, sekurang-kurangnya jangan sampai kita ketinggalan puasa hari Arafah. Di 10 pertama bulan Zulhijjah, di tanggal 9-nya disebut hari Arafah.
Di sana khusus keistimewaan yang luar biasa. Sampai-sampai ulama berbeda pendapat mana yang lebih afdal antara 10 terakhir bulan Ramadan dan 10 pertama bulan Zulhijjah. Maka ulama kita menjelaskan di dalam kitab I'anatul Talibin, ar-rajih anna asra Ramadan al-akhir afdalu min asri Zulhijjah. Pendapat yang kuat adalah 10 terakhir bulan Ramadan lebih afdal daripada 10 pertama bulan Zulhijjah, illa yauma Arafah, kecuali hari Arafah. Ulama juga menjelaskan malam yang terbaik dalam satu tahun adalah malam Lailatul Qadar, malam Al-Qadar, dan siang yang paling baik dalam satu tahun adalah siang hari Arafah. Sehingga khusus hadis Rasulullah SAW, beliau bersabda, siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allahi ayyukaffira sanatal lati qablah wa sanatal lati ba'dah. Berpuasa di hari Arafah dapat menghapuskan dosa tahun ini dan dosa tahun akan datang. Keistimewaan berpuasa di hari Arafah dapat menghapuskan dosa 2 tahun, tahun ini dan tahun akan datang, yaitu az-dzunub as-shaghair, dosa-dosa kecil yang tidak boleh kita remehkan. Kecil dosa itu namun banyak maka menjadi dosa besar. Kullu bani Adam khata', semua manusia bersalah. Wa khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita, menyiapkan kita ibadah yang luar biasa, juga dapat menghapuskan dosa-dosa kita, yaitu ibadah puasa hari Arafah. Oleh sebab itu dianjurkan kepada semua kalangan, laki-laki maupun perempuan, sehingga disinilah sang suami dituntut agar tidak melarang istrinya untuk puasa sunnah Arafah, kecuali puasa sunnah-sunnah yang lainnya. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian pula istimewanya jika kita menghidupkan malam Arafah dengan berzikir, istighfarnya dan lain sebagainya, salat sunnahnya, dan termasuk ada amalan khusus dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di malam Arafah. Siapa yang membaca doa ini 1000 kali, yaitu 10 kalimat, tidaklah dia mohon kepada Allah kecuali apa yang dia minta dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikutip di dalam kitab Nasaihul Ibad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin aw amatin da'a bi hadzal du'a fi lailati Arafah alfa marrah wa hiya asyru kalimatin lam yas'alillaha syai'an illa a'tahu su'alahu ma lam yada'u bi qati'i rahmin aw ma'samin." Tidaklah seorang hamba berdoa dengan doa ini di malam Arafah, yaitu 10 kalimat, 10 tasbih, kecuali apa yang dia minta dikabulkan oleh Allah, selama yang dia minta itu tidak menyangkut terputusnya silaturahim dan tidak terjadinya dosa. 10 tasbih itu yaitu Subhanalladzi fis sama'i 'arshuh, Subhanalladzi fil ardi mulkuh wa qudratuh, Subhanalladzi fil bahri sabiluh, Subhanalladzi fil hawa'i rauhuh, Subhanalladzi fin nari sultanuh, Subhanalladzi fil arhami ilmuh, Subhanalladzi fil quburi qada'uh, Subhanalladzi rafa'a as-samaa'a bi ghairi 'amadin, Subhanalladzi wada'al arda 'alal ma'i fajamada, Subhanalladzi la malja'a wa la manja minhu illa ilaihi ta'ala. Itu dia 10 tasbih amalan di malam Arafah yang kita baca 1000 kali. Rasul bersabda, maka segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika di antara kita ada yang berhajat untuk mengamalkannya, maka untuk mempermudahnya kami telah menulisnya. Tinggal yang berhajat kami akan kirimkan fotonya. Dengan mengharapkan ridho dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kita berazam kuat dari malam dan hari pertama bulan Zulhijjah untuk kita bisa menghidupkannya. Semoga kita mendapatkan limpahan rahmat, ridho, hidayah, taufik, inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita diampuni, hajat kita dikabulkan, derajat kita diangkat, diberikan ilmu yang berkah, segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjadi hamba Allah yang beriman, bertakwa, menjadi hamba Allah yang lebih dekat dengannya, yang lebih baik. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.